Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava. Dengan NIM akhir 073002312. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah MGG 6216, yakni pengantar geofisika eksplorasi dengan dosen pengampu Bapak Irfan Marwati. Jadi mata kuliah yang saya ingin konversikan dari kegiatan magang saya yakni adalah pengantar geofisika dengan metode yang kami gunakan atau sama saya kerjakan yakni adalah downhole kamera atau biasa juga kami sebut dengan DHC. Downhole kamera atau kamera sumber bor adalah perangkat kamera tahan air dan beresolusi tinggi yang digunakan untuk inspeksi visual langsung ke dalam sumur, pipa, atau lubang bor di bawah tanah. Alat ini memberikan visualisasi real time untuk memeriksa kondisi konstruksi, hidrologi, ketinggian air, serta mendeteksi kerusakan sedimen atau objek yang hilang. Namun, untuk secara spesifik, downhole kamera yang kami gunakan hanyalah untuk mengetahui berupa arah azimut dan deep daripada lubang bor tersebut. Kemudian, nah ini yang kami gunakan di PT Bintang Marine Perkasa Drill adalah alatnya Cam Maxshoot V20TM dengan brand Axis. Nah, jadi alat ini memiliki dua bagian, yakni adalah bagian tabletnya sebagai tempat atau penginputan data, yang keduanya adalah batang daripada kamera tersebut. Batang kamera ini juga memiliki tiga bagian, tiga komponen, yakni adalah sensor kamera, kemudian ada baterai energi kamera, dan batang pengait kamera. Jadi kalau dipisahkan menjadi tiga bagian. Nah, metode pemakaian yang kami gunakan pada PT Bintang Mandiri Perkasa sesuai dengan aturannya adalah dengan melakukan kedalaman pertama, yakni di kedalaman 10 meter, kemudian di kedalaman 30, 60, 90 atau kelipatan daripada 30 meter. Mengapa dilakukan pemakaian atau melakukan DHC atau downhole kamera atau kamera di kedalaman 10 meter, yakni karena posisi formasi yang kita hadapi saat melakukan pengeboran, khususnya di coring, dengan pemanfaatan mat sebagai pelumas, salah satu pelumas daripada lubang bor atau mata bor, itu bisa mengakibatkan pergeseran arah daripada azimut yang kita berikan atau kita setel di bagian awal. Contohnya kalau kita menggunakan di azimut 90 derajat dengan kemiringan atau dip yakni adalah 60 atau incline 60 derajat, bisa jadi mengalami penurunan atau kemiringan yang berubah karena formasi yang sedang atau hancur dari apa yang kita sedang lakukan pengeboran. Sebab dari itu, pengeboran pertama pada kedalaman 10 meter harus segera dicek untuk mengetahui apakah pada pengeboran tersebut mengalami pergeseran, bisa juga mengalami pergeseran karena tapi secara umum, karena formasi yang dihadapi sangat biasanya masih topsoil atau masih bagian tanah pucuk yang kebanyakan pada strukturnya adalah tanah atau clay atau jenis-jenis tanah, maka sebab itu dilakukan downhole kamera di kedalaman 10 meter. Kemudian dilakukan di kelipatan ke-30. Nah, di kelipatan ke-30 ini juga tetap biasanya memiliki beberapa kendala, biasanya karena ada kesalahan teknis pada saat pemakaian. Nah, biasanya pada kedalaman 30 atau 60 dan seterusnya, kesalahan ini biasanya mengalami error diakibatkan karena sensitivitas kamera yang sangat tinggi terhadap magnetik.
Mengapa demikian? Karena pada kedalaman 10-30 meter masih ada rentang di mana batang kamera itu bersentuhan langsung dengan casing daripada pipa bor yang biasanya dibuat dari baja atau dari besi. Kemudian prosedur penggunaannya seperti yang tadi saya sampaikan, prosedur penggunaan batang bor ditarik beberapa batang agar tidak bersentuhan dengan kamera. Jadi walaupun sudah ditarik beberapa batang pipa bor ataupun juga casing dari pipa bor tersebut, biasanya masih memiliki kecenderungan mengakibatkan kesalahan pada saat melakukan download kamera. Kenapa? Sekali saya sampaikan adalah karena sensitivitas daripada alat tersebut yang sangat tinggi. Nah, kemudian hal yang dilakukan karena sangat sensitif kepada besi. Nah, ada juga ketika saat formasi yang kita hadapi, karena saya pernah menghadapi itu, ada satu lubang kami dari kedalaman 10 sampai dengan kedalaman, kalau tidak saya salah ingat, di kedalaman 120 meter, itu selalu cenderung mengalami kegagalan download kamera. Walaupun kami berusaha untuk kita passing hole, untuk membersihkan atau melapisi bagian daripada dinding lubang supaya barangkali agar mengurangi sifat sensitivitas daripada magnetik atau daripada serpihan Fe atau besi sulfida yang menempel pada dinding lubang. Mengapa demikian? Kenapa dapat diketahui bahwa di bagian lubang tersebut ada besi sulfida ataupun besi? Dikarenakan adanya cutting yang naik pada saat kita lakukan passing hole. Maka dari sebab itu diartikan atau disimpulkan bahwasannya kegagalan pada saat melakukan download kamera tersebut diakibatkan karena kadar Fe atau besi sulfida yang terdapat pada lubang atau kedalaman tersebut cukup tinggi, mengakibatkan kegagalan pada saat download kamera. Kemudian batang download kamera dikoneksikan terlebih dahulu dengan tablet, monitor, atau motor untuk memproses sinkronisasi. Pada saat proses sinkronisasi, yang dilakukan pertama kali adalah mensinkronisasi kedalaman atau kedalaman yang ingin diambil. Jadi ada single shoot atau multi shoot. Pada single shoot, kedalaman yang dapat diambil atau data yang dapat diambil hanyalah tunggal atau pada kedalaman tertentu, misal kedalaman 10 meter atau 30 meter atau 180 meter atau kedalaman tertentu. Nah, sedangkan multi shoot biasanya dipakai untuk kedalaman lubang bor yang sudah cukup dalam. Biasanya sudah di kedalaman 300 atau 350 meter. Mengapa demikian? Karena kita akan mengetahui bahwasannya lubang bor betul-betul searah atau di arah yang tepat pada yang kita inginkan atau azimut yang kita inginkan dan kemiringan yang kita inginkan. Karena biasanya kemiringan atau pergeseran azimut biasanya juga bisa disebabkan oleh gravitasi yang dimana beban atau massa daripada pipa yang sudah cukup besar, kemudian ditambah dengan efek gravitasi mengakibatkan pergeseran atau slip pada mata lubang bor yang menyebabkan pergeseran arah azimut dan kemiringan dari lubang bor. Kemudian kamera diturunkan ke dalam lubang bor menggunakan wire lamp atau tali atau sling baja hingga kedalamannya ditentukan. Alat dibiarkan beberapa detik untuk menyesuaikan atau mengkalibrasi sensitivitas sensor. Nah, pada proses ini harus betul-betul diperhatikan karena harus betul-betul kamera tersebut yang kita setel dari bagian atas lubang itu betul-betul sudah siap untuk mengambil data. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah itu alat diangkat kembali ke permukaan dan data akan ditampilkan pada tablet. Nah, data yang dihasilkan daripada download kamera ini ada 5 data. Yang pertama adalah depth,
yakni kedalaman daripada lubang bor, kemudian ada dip atau kemiringan lubang bor, kemudian ada azimut, arah daripada lubang bor, kemudian ada QA atau kualitas dari data, kemudian ada total magnetic field atau BTOT itu merupakan total daripada magnetik formasi pada lubang bor. Kemudian masalah yang sering ditemui, kegagalan karena sensitivitas alat yang cukup tinggi. Seperti yang saya sampaikan adalah karena alat ini sangat sensitif terhadap besi atau besi sulfida dan sejenisnya ataupun logam magnetik, maka sering sekali mengalami kegagalan. Mengapa demikian? Karena prosedur penggunaan dari perusahaan yang mengeluarkan alat ini, yakni Axis, itu memang ada aturan untuk menjauhi meletakkan downhole kamera atau batang kamera ini dari tumpukan atau bagian-bagian area yang memiliki peletakan pipa bor. Kemudian adalah human error. Tidak telitinya pekerja saat melakukan pengambilan data. Meletakkan alat dekat dengan benda yang dapat bereaksi dengan magnet. Karena alat tidak dikalibrasi terlebih dahulu. Kemudian, formasi yang mengandung FV atau FX. Tujuan dilakukan. Tujuan untuk dilakukan downhole kamera dilengkapi dengan penggunaan azimut dan kemiringan DVT survei adalah untuk memetakan lintasan aktual lubang bor 3D, memastikan akurasi posisi target dan visualisasi kondisi fisik di dinding lubang bor. Jadi yang saya tahu bahwasannya tujuan daripada kita melakukan downhole kamera ini adalah untuk mengetahui arah daripada formasi atau arah daripada kemajuan pengeboran yang kita lakukan. Mengapa demikian? Karena untuk melakukan modeling, menjadi tolak ukur pertama kita adalah arah daripada alat atau saat modeling, kemajuan modeling atau proses penggunaan modeling diambil daripada data lubang bor, yaitu ada dua, kemiringan dengan azimut. Nah, kemudian, mungkin itu saja, dan ada beberapa hal yang harus disampaikan berupa bahwasannya downhole kamera sangat penting. Mengapa demikian? Karena keberhasilan daripada pengeboran, suatu pengeboran, yakni di mana hasil daripada lubang bor itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Misal pada saat saya praktek atau saya magang, di site kami menetapkan azimut yakni 90 derajat dari utara atau 90 derajat, dan kemiringan atau dip itu adalah under 50 sampai 60 derajat kemiringan, tergantung daripada bagian formasi atau dari ketinggian area yang kami tempati. Biasanya juga kami memiliki 3 line yang berbeda, yakni ada line dari rig yang pertama, itu formasi cenderung hancur karena keterdapatan sesar ataupun patahan lokal, sama seperti dengan line yang ketiga. Namun line yang ketiga lebih condong ke dalam jenis formasi batuan, yakni batuan yang batuan sedimen seperti gravel dan lainnya. Mengapa demikian? Dua line ini hampir mirip karena line tersebut sama-sama dilalui oleh sesama. Nah, kemudian untuk line yang kedua cenderung memiliki formasi yang cukup bagus. Walaupun seringkali didapati clay yang cukup sulit atau clay yang letaknya di bagian lipatan pada formasi, yang mengakibatkan ada beberapa titik yang memiliki bagian clay pada formasinya. Nah, masalah yang biasa dihadapi pada saat downhole kamera pada bagian formasi yang terdapat clay adalah ketika clay tersebut kita flushing hole atau lubang yang kita cuci adalah keterangkatan daripada batang lubang
keterangkatan daripada clay tersebut. Nah, ketika kepanjangan dari formasi clay tersebut cukup dalam, misal sekitaran di atas 50 cm dan kedalaman kelebaran lubang setelah ramming cukup besar, kemungkinan batang lubang bor miring dan menyender pada bagian salah satu dinding lubang bor dan mengakibatkan arah daripada pengeboran tersebut bisa gagal. Nah, kemudian juga seringkali terjadi hole collapse atau runtuh lubang mengakibatkan kemiringan atau penyendernya bagian daripada batang lubang bor. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.